Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit barangkali meluruskan mengenai sebuah inskripsi atau tulisan yang ada di nisan makam Malik Ibrahim yang dikenal sebagai Sunan Gresik, di mana beliau ini setelah adanya penelitian yang dilakukan oleh Tengku Syariat dalam satu jurnalnya. Beliau ini asalnya adalah dari Aceh. Kemudian Malik Ibrahim, makamnya Malik Ibrahim atau nisannya Malik Ibrahim itu sangat mirip dengan salah satu sultanah Naharasiyah atau ratu Naharasiyah yang ada di Aceh. Nah, kemudian juga hasil dari penelitian yang dilakukan oleh tadi Tengku Syariat dalam sebuah jurnalnya itu memberikan kesimpulan bahwasannya untuk Ratu Naharasiyah itu merupakan putri dari Malik Ibrahim yang ada di Gresik ya. Dan Putri Naharasiyah itu adalah salah satu, atau Ratu Naharasiyah itu adalah salah satu ratu atau penguasa pada masa Samudra Pasai. Nah, hanya saja ada satu hal yang menarik dari hasil bacaan dari Jean Pierre Mocquet yang merupakan salah satu orang yang saat itu pada tahun 1873 dia ini bekerja sebagai pemegang buku di perkebunan dan pabrik gula Rembung di Sidoarjo dekat Surabaya. Ia juga merupakan pedagang perangko dan koin Surabaya. Nah, kemudian pada akhir masanya, JP Mocquet itu menulis sebuah buku ya, menulis sebuah buku atau melakukan penelitian etnografi dan sejarah, di mana pada awal-awal tahun 1900 Masehi, atau di tahun segitulah 1900-an ya, Mocquet melakukan penelitian etnografi dan sejarah pada prasasti makam muslim dan sejarah kuno Sumatera Utara serta Semenanjung Malaya. Dan pada tanggal 24 April 1924 ia diangkat sebagai atau menjadi koresponden untuk Akademi Seni dan Sains Kerajaan Belanda di Amsterdam. Artinya beliau itu menulis sebuah karya yang judulnya itu akan kita ulas nanti, di mana dalam satu karyanya yang berjudul, dan ini dikutip ya oleh Romo Kiai Haji Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, di mana dalam buku yang ditulis oleh JP Mocquet itu ya, yang berjudul The Datum of den Grafsten van Malik Ibrahim de Grise, disebutkan bahwa almarhum yang bernama Al-Malik Ibrahim yang wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419 berasal dari Kashan ya. Kashan, di Kashan, sebuah tempat di Persia, Iran. Artinya dalam hal ini apakah benar asal-usul dari Malik Ibrahim itu adalah dari Kashan? Nah, begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tengku Syariat dalam jurnalnya itu dengan membaca kembali inskripsi yang ada dalam makamnya
Malik Ibrahim itu apakah terdapat redaksi bi Kashan? Apakah ada seperti itu? Nah, di mana dalam tulisannya JP Mokwed yang dikutip ya oleh Kiai Haji Agus Sunyoto itu, di sana disebutkan terjemahan dari inskripsi batu nisan Syekh Malik Ibrahim itu begini. Inilah makam almarhum al-maghfur yang mengharap rahmat Allah yang maha luhur. Guru kebanggaan para pangeran, tongkat penopang para raja dan menteri, siraman bagi kaum kafir dan kaum fakir dan miskin, syahid yang berbahagia dan lambang cemerlang negara dalam urusan agama. Al-Malik Ibrahim yang terkenal dengan nama kakek bantal berasal dari Kashan. Ini yang perlu di garis bawahi ya, berasal dari Kashan. Sehingga ketika kata ini muncul, berarti di sini terdapat keterangan bahwa asal usul Malik Ibrahim atau Sunan Gresik itu adalah dari Kashan ya, atau di Persia atau Iran. Nah, apakah kemudian ini benar? Nah, dan saya juga tidak mengklaim bahwa tulisannya JP Mokwed itu adalah sebuah pembelokan sejarah. Allahu alam itu ya. Terlepas dari itu, walhasil kita akan melihat bagaimana pembacaan ulang mengenai inskripsi yang ada di dalam makam Malik Ibrahim untuk menunjukkan asal-usul serta leluhur atau tempat asal dari Malik Ibrahim itu apakah benar dari Kashan atau tidak. Nah, mari kita saksikan bersama-sama agar kita itu bisa mengetahui asal-usul dari Malik Ibrahim yang merupakan salah satu dari leluhur anggota-anggota Wali Songo di generasi-generasi berikutnya. Nah, silahkan Anda lihat di layar dan nanti akan saya tampilkan ya. Dimana untuk identitas nama kubur ya, atau tulisan atau inskripsi yang ada di dalam yang ada di makamnya Malik Ibrahim itu seperti apa. Nah, kita perhatikan itu. Hadza qabrul marhum al-maghfur lah ar-raji ila rahmatillahi ta'ala. Ini adalah kubur yang dirahmati, yang diampuni, yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini untuk bagian yang pertama. Kemudian selanjutnya mafkharul awal wa umdatus salatin wal wuzara muhibbul masakin wal fuqara, yang menjadi kebanggaan pertama dan juga yang menjadi tiang para sultan, wal wuzara para menteri, muhibbul masakin wal fuqara mencintai para orang-orang miskin dan fakir. Ini untuk bagian yang kedua. As-Sa'idus Syahid Burhanud Daulah Waddin Malik Ibrahim Al-Ma'ruf Ki Saka, yang berbahagia dan syahid sebagai bukti kepada negara dan agama, yaitu Malik Ibrahim Al-Ma'ruf yang dikenal dengan Ki Saka. Ki Saka. Ki Saka ya. Bati Bantal. Bati Bantal. Taghammadahullahu birrahmah waridwan wa askanahu fi daril jinan tufiya fi yaum
Tadi sambungan ya. Ki Saka Pati Bantal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputinya dengan rahmat, ridho, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkannya di surganya. Beliau meninggal pada hari, itu untuk bagian yang ketiga, bagian yang keempat, Al-Isnain As-Sani Asyar min Rabi'il Awal sanata Isnain wa Thamani Mi'atin ya wa Ishrin, itu pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Ya. Nah, artinya di sini ketika setelah tadi Pati Bantal. Nah, di sini tidak terdapat penambahan Bikasyan. Bikasyan yang ada di Kasyan, di sini tidak ada keterangan seperti itu. Artinya apa? Artinya yang disebutkan oleh J.P. Mokwet ketika di sana terdapat penambahan Bikasyan atau berasal dari Kasyan. Nah, tentu ini adalah sebuah hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara faktual. Secara faktanya itu tidak ada memang di sini. Bati bantal. Sementara untuk kalimat Kasyan, nah itu tidak terdapat dalam inskripsi yang tertulis dalam makamnya Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Nah, sehingga di sini dari pembacaan ulang yang dilakukan oleh Tengku Syariat dalam jurnalnya ini membantah sekaligus membantah bahwa asal usulnya Maulana nggak ada sebenarnya ya gelar Maulana itu, tapi Malik Ibrahim ya itu tidak berasal dari Kasyan atau tidak berasal dari Iran. Nah, sehingga kalau memang Malik Ibrahim itu bukan berasal dari Kasyan, bukan berasal dari Iran, lalu asal usul beliau itu dari mana? Tadi yang saya sampaikan di awal, bahwasanya beliau ini ya bergelar Malik, Raja Ibrahim. Nah, kemudian juga dengan inskripsi yang tertulis di situ ada As-Sa'idus Syahid Burhanuddin Malik Ibrahim Al-Ma'ruf Ki Saka Pati Bantal. Begitu juga dengan yang sebelumnya tadi, Hadza qabrul marhum wal maghfurlah ar-raji ila rahmatillahi ta'ala mafkharul awal wa amdatus salatin wal wuzara wa hibbul masakin wal fuqara. Nah, di sini dengan gelar-gelar yang menunjukkan akan jasa serta status identitas, begitu juga dengan identitas yang ada pada diri seorang Malik Ibrahim atau Raja Ibrahim, dan di Aceh itu dikenal dengan Sultan Zainul Abidin. Yang Sultan Zainul Abidin itu ya memiliki seorang putri yang namanya adalah Ratu Nahrasyah atau Malikah Nahrasyah. Sehingga dengan itu saya rasa ini adalah satu hal yang perlu diluruskan, dan saya rasa sangat penting untuk mengetahui akan kebenaran dari asal daerahnya Sunan Gresik atau Malik Ibrahim, bahwa memang asal usul beliau itu adalah dari Aceh atau dari Samudra Pasai. Dan mengingat bahwa bentuk nisan atau tipologi nisan dari Malik Ibrahim itu ya adalah tipologi nisan Aceh
Yang memang untuk di Aceh sendiri itu terdapat 16 nisan ya. Dan itu seperti informasi yang saya dapatkan dari kawan-kawan, dari sahabat-sahabat, para peneliti-peneliti sejarah, bahwasanya memang nisan-nisan yang seperti nisannya Malik Ibrahim, ya, apa namanya, di Gresik itu ada 3, yang kemudian di Aceh itu pun ada 16, artinya tidaklah sebuah nisan itu memiliki jumlah yang banyak kecuali di daerah tersebut itu merupakan asal-usul dari nisan tersebut. Artinya nisan seperti Malik Ibrahim itu tidak bisa dikatakan bahwa asalnya itu adalah dari Kambay, karena untuk di Kambay itu sendiri tipe nisan yang sama seperti Malik Ibrahim atau Nahrasyiyah itu hanya ada 2 untuk di daerah Kambay India ya, dan itu pun makamnya seorang ulama salah satunya, dan satunya lagi saya tidak ingat. Sehingga kesimpulannya bahwa nisan-nisan seperti Malik Ibrahim itu tidak lain dan tidak bukan bahwa asal-usulnya itu adalah dari Aceh. Sehingga di sini bisa dapat kita simpulkan dari apa yang kita baca barusan dari inskripsi makamnya Malik Ibrahim, bahwa Malik Ibrahim itu memang asalnya dari Aceh, di mana Malik Ibrahim ini menurunkan para wali songo untuk generasi-generasi yang setelahnya. Jadi itu barangkali ya sahabat-sahabat, mudah-mudahan hal ini memberikan tambahan wawasan untuk kita semua, serta jas merah. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan ada kata yang tidak sesuai. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.